Kopi pagi, selamat pagi. Halo, saya Heni. Kita akan membahas tema kita pada hari ini, Ibu Pembunuh Kejam yang Terberkati. Kita ambil kisahnya dari kitab Hakim-Hakim bab 4 ayat 1 sampai dengan 24. Perikopnya Deborah dan Barak. Yang menarik dari kisah ini, di dalam cerita ada seorang tokoh wanita bernama Yael. Yael adalah perempuan yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan musuh bangsa Israel. Adalah Sisera, panglima dari kerajaan Yabin, Raja Kanaan, yang sudah 20 tahun menindas bangsa Israel. Kenapa Tuhan memilih seorang wanita? Karena sebelumnya, oleh Nabiah bernama Deborah, yang memerintah bangsa Israel sebagai hakim, sudah dipanggil seorang pria bernama Barak. Namun Barak gagal untuk mengandalkan Tuhan. Dia bahkan berkata kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Maka oleh Deborah yang sebagai nabinya menubuatkan bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh ke dalam tangan seorang perempuan. Siapakah perempuan perkasa itu? Ya, dia adalah Yael. Yael adalah istri Heber, orang Keni. Orang Keni adalah keturunan mertua Musa. Namun, Heber ini sudah memisahkan diri dari suku Keni dan sudah berpindah-pindah tempat memasang kemahnya. Dia sudah memisahkan diri dari Hobab, iparnya Musa. Di dalam kisah ini, Sisera melarikan diri dari peperangan dengan Deborah dan Barak yang membuat seluruh pasukannya mati. Ia melarikan diri ke kemah Yael dengan berjalan kaki. Kenapa ke kemah Yael? Karena keluarga Heber memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan Yabin. Jadi, Sisera lari dengan berjalan kaki ke kemahnya Yael. Yael menyambut Sisera dengan keramah tamahan sebagai tuan rumah. Di sini kita dapat membaca bahwa Yael adalah seorang ibu rumah tangga yang baik dari bagaimana ia dengan ramah melayani tamunya, Sisera. Bahkan melebihi sebagai tuan rumah. Tapi Yael seperti seorang ibu yang mengasuh dan memberikan rasa aman kepada anaknya. Namun Yael adalah seorang ibu yang membunuh Sisera dengan keji. Ia mematok pelipis Sisera dengan menggunakan palu dan paku yang biasa ia pakai untuk membuat kemah. Jadi dia amat ahli ya untuk menggunakan alat ini. Sehingga gak butuh waktu lama rasanya untuk Sisera bisa langsung mati di tempat. Kenapa sih Yael mau membunuh Sisera? Kan itu kerabat suaminya, kenalan atau relasi dari keluarga suaminya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hubungan antara Sisera dengan keluarga Heber karena Yabin yang sudah menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Bayangkan bagaimana berbahayanya posisi mereka, orang Keni yang baru mulai mandiri. Bila mana posisi berubah kalau kerajaan Yabin kalah dari bangsa Israel. Maka kehadiran Sisera merupakan ancaman bagi keluarga Heber. Jadi Yael menemukan cara untuk membantu menyelamatkan suaminya dari kondisi yang tidak menguntungkan ini. Tentu saja Yael juga berpikir untuk menyelamatkan keluarganya. Inilah bagaimana kita bisa meneladani Yael, seorang ibu. Tapi dia juga seorang pembunuh kejam. Di bagian mananya ia terberkati? Pertama, tentunya karena memang Tuhan memilihnya. Jadi bukan karena kehebatan Yael sendiri loh yang membawa Sisera untuk masuk ke dalam kemah Yael. Semua tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah rancangkan itu seperti nubuatan dari Deborah. Yael melihat kesempatan ini karena dia seorang ibu mempunyai naluri untuk melindungi keluarganya.
kehadiran Sisera di dalam kemahnya tentu merupakan ancaman bagi keluarganya. Bagaimana kita sebagai seorang ibu melihat ancaman bagi keluarga kita? Inilah kita memerlukan hikmat dan kebijaksanaan yang kita bisa peroleh dari berelasi dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat di perikop sebelumnya bahwa Deborah itu sendiri adalah seorang yang begitu dekat dengan Tuhan relasinya. Yael adalah seorang yang dinubuatkan oleh Deborah. Yael tentunya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan sehingga ia mempunyai naluri seorang ibu untuk melindungi keluarganya. Dan bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatunya agar kiranya Yael sebagai ibu yang terpilih dan terberkati mampu untuk melindungi keluarganya tepat pada waktunya. Kita pun demikian. Ancaman apa atau musuh apa di masa kini yang bisa kita lihat sebagai Sisera atau Yabin lainnya di masa modern ini? Iblis itu selalu ada. Kuasa iblis yang berusaha untuk menghancurkan anak-anak kita, menghancurkan diri kita sendiri. Belenggu sakit penyakit, belenggu kemiskinan, belenggu kekhawatiran, overthinking dan lain sebagainya. Lalu keegoisan, egoisme, self-centered, maunya mikirin dirinya sendiri dan semua harus diukur dari dirinya sendiri. Sehingga kekurangan empati. Lalu ada lagi belenggu dosa yang gak bisa lepas. Misalnya dari keterikatan duniawi, hedonisme, gosip juga ya, termasuk kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit dilepaskan. Selingkuhan, perjudian, dan banyak lagi lainnya. Untuk itu marilah kita bersama-sama selalu mohon belas kasihan Tuhan bagi diri kita sendiri dan tentunya bagi keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, agar kiranya kasih setia Tuhan dapat selalu kita rasakan sehingga selalu ada damai sukacita di dalam keluarga kita. Dadah!